Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas L4701 ingin mempresentasikan tugas probabilitas dan statistika kami yang berjudul analisis regresi linear untuk memodelkan hubungan antara tekanan darah sistolik dan diastolik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivander Sugiarto Halim. Nama saya Brian Gabriel Isa Sasabone. Nama saya Karisto Brielan RP. Ya, dan mungkin bisa dilanjut ke pendahuluan. Jadi kami itu mendapatkan datasetnya itu berisi rekaman medis yang menunjukkan data systolic pressure atau tekanan darah sistolik, yaitu tekanan di dalam arteri saat jantung berdetak dan memompa darah. Dan yang kedua adalah tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah di dalam arteri saat jantung beristirahat di antara detak. Nah, jadi asumsi awal kami adalah data ini merupakan sampel representatif dari suatu populasi dan bertujuan untuk eksplorasi statistik dalam konteks kesehatan. Nah, jadi tujuan-tujuannya ini adalah ada beberapa. Yang pertama itu menentukan apakah terdapat hubungan dengan antara systolic pressure dan diastolic pressure. Dan yang kedua adalah mengukur kekuatannya, yaitu kuat, sedang, lemah, dan arahnya. Apakah dia berkorelasi positif ataupun negatif. Dan yang ketiga adalah membangun model regresi linear yang dapat memprediksi nilai tekanan diastolik. Nah, selanjutnya mungkin di codingan, di pertama-tama itu kita, tadi di atas-atas itu udah kita import terlebih dahulu library-library yang kami gunakan. Dan juga kita akan perlu nge-upload untuk si file spreadsheet atau CSV-nya. Nah, di sini itu kita sudah melakukan analisisnya untuk menunjukkan statistik-statistik deskriptifnya seperti MEAN yang systolic pressure-nya itu didapatkan 119,57 dan tekanan diastoliknya itu 79,94 dan juga standar deviasi sistoliknya itu 10,4 dan diastoliknya 4,85, variansi di sistoliknya 108 dan diastoliknya 23,52 dan minimum itu sistoliknya 91 dan diastoliknya 64 dan kuartil 1 itu sistoliknya di 112,8 dan diastoliknya di 76,7 dan median atau kuartil 2 sistolik di 112,8 119,5 dan diastoliknya itu di 80 pas dan kuartil 3 126,6 untuk sistolik dan diastoliknya itu di 83,02 dan nilai maksimumnya itu sistolik itu paling tinggi di 148,4 dan diastoliknya itu 95 dan range itu kita dapat sistoliknya 57,3 dan diastolik pressure-nya itu 31. Nah, bisa di next, kita bisa lihat di selanjutnya itu kami ngeplot untuk histogram dan juga diagram box plotnya. Dan itu bisa dilihat hasilnya itu seperti itu. Yang di kiri juga ada. Nah, mungkin lanjut ke analisis itu, kita bisa lihat bahwa ini didapatkan untuk tekanan sistolik, MEAN-nya itu adalah di 119,57 dan juga mediannya itu di 119,55 yang dimana kurang lebih sama meskipun ada perbedaan sangat dikit dan ini menunjukkan bahwa adanya distribusi yang simetris karena adanya MEAN dan median yang sama dan juga untuk penyebaran datanya itu standar deviasinya itu di 11,52 yang termasuk moderat atau variabilitasnya sedang. Dan range-nya itu 57,3 yang menunjukkan perbedaan cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi. Dan variance-nya itu di 137 di 108,8 yang mengindikasikan data tersebar cukup luas. Dan untuk diastoliknya itu memusatkan datanya itu rata-ratanya kan tadi didapat 79,94 untuk diastolik, yaitu lebih rendah dari median 80 mmHg. Sebenarnya ini juga kurang lebih sama ya, jadi sebenarnya bisa kita katakan juga antara left scoot atau bisa juga ini lumayan simetris sih. Dan untuk standar deviasinya ini juga lebih kecil dibanding sistolik yang menunjukkan variabilitasnya rendah. Dan noise-nya itu juga lebih sempit dengan nilai minimum 64 dan maksimum 95.
Dan variansnya itu juga 23,52, yaitu lebih kecil yang mengindikasikan data itu tidak tersebar luas. Selanjutnya, visualisasi distribusi populasi. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi ya. Next. Oke, selanjutnya poin berikutnya akan saya jelaskan. Di sini kita ada variabel visualisasi distribusi populasi. Variabel yang kita gunakan adalah systolic pressure. Di sini kita lihat berdasarkan histogram systolic pressure yang telah kita buat, itu nilainya mendekati normal atau bell-shaped, tetapi memiliki sedikit rekor ke kanan atau right skewed. Terlihat dari satu, puncak modus yang berada di rentang 115 sampai 120 mmHg. Kemudian yang kedua, ekor distribusi memanjang ke nilai tinggi lebih besar dari 130 mmHg, sementara di sisi kirinya lebih pendek. Kemudian di yang ketiga ada mediannya di 119,57 atau mediannya 119,55. Ini mengkonfirmasi bahwa grafik simetris karena hanya beda 0,02 saja. Oke, berdasarkan hasil uji statistik ini, dapat kita lihat skewness itu ada di plus 0,02, yang artinya nilai positif yang mendekati median, maka dia simetris. Kemudian yang kedua ada di kurtosis, itu dia min 0,10, mendekati normal, dan tidak terlalu runcing atau mendatar. Kemudian, di sini ada implikasi klinis. Mayoritas populasi tekanan sistolik berada di kisaran normal, yaitu di 110 sampai 130 mmHg. Kemudian ada kelompok resikonya, itu nilainya lebih besar daripada 140 mmHg atau outlier dalam data ini. Mungkin mencerminkan hipertensi stage 1/2 yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian klasifikasi hipertensi menurut WHO atau AHA. Berdasarkan klasifikasi dari mereka, kita mendapatkan beberapa poin, yaitu ada poin yang pertama, elevate. Itu prahipertensi itu di 120 sampai 129 mmHg sistolik. Kemudian yang kedua ada di normal, itu kurang dari 120 mmHg sistolik dan kurang dari 80 mmHg atau diastoliknya. Kemudian di poin yang ketiga itu hipertensi stage 1, yaitu ada di antara 130 sampai 139 mmHg sistolik atau 80 sampai 89 mmHg diastolik. Kemudian yang poin keempat itu ada hipertensi stage, itu lebih dari sama dengan 140 mmHg sistolik atau lebih dari sama dengan 90 mmHg diastolik. Kemudian dampak kesehatan yang tekanan darah tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung, kemudian ada stroke dan gagal ginjal. Kemudian kita dapat tindakan medis yang diperlukan itu ketika nilai tekanan darah kita lebih dari 140 mmHg. Biasa itu memerlukan pemeriksaan ulang atau intervensi lebih lanjut, yaitu obat atau perubahan gaya hidup. Di contoh data ini kita ada di orang dengan ID 321 dengan sistolik dan diastoliknya itu ada di 148,4 mmHg dan 95. Ini mengindikasikan dia akan terkena hipertensi stage 2. Oke, selanjutnya kita ada di poin berikutnya, ini adalah eksperimen Central Limit Theorem atau CLCT. Proses analisa ini memerlukan beberapa langkah-langkah sebagai ini. Yang pertama, pengambilan sampel itu kita ambil sebanyak 30 sampel secara acak dari data yang kita punya, sistolik yang kita punya. Kemudian setiap sampel memiliki ukuran nilai sebesar 5, dan proses pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian atau weak replacement. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan rata-rata sampel. Nilai rata-rata mean itu dihitung untuk setiap 30 sampel tersebut. Kemudian yang ketiga ada visualisasi. Kita akan ngebuat sebuah histogram dari kumpulan 30 nilai rata-rata sampel yang untuk memvisualisasikan distribusinya. Oke, dapat dilihat di sini tabel perhitungan dan perbandingan, yaitu sebagai variabelnya adalah systolic pressure, kemudian rata-rata populasi itu ada di 119,57, kemudian ada di rata-rata mean-nya 119,70, dan standar deviasi populasinya ada di 10,40. Kemudian standar defisiensi sampel mean-nya itu ada di 4,72. Dan terakhir itu ada di theoretical standard error.
itu di 4,65. Oke, di sini ada grafik yang sudah didapat dari langkah-langkah sebelumnya. Oke, next. Kemudian kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah distribusi main sampel mendekati distribusi normal? Untuk jawabannya adalah iya, karena pada histogram terlihat rata-rata dari sampel yang telah diolah berbentuk yang simetris menyerupai lonceng, di mana hal tersebut merupakan ciri khas dari distribusi normal. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah hasil sesuai dengan central limit theorem? Jawabannya adalah iya, karena hitungan memenuhi CLCT yang membuktikan oleh beberapa poin yang kami telah dapatkan. Yang pertama ada distribusinya mendekati normal, di mana dari sampel N sama dengan 5, rata-ratanya membentuk kurva normal, meskipun kecil ukuran sampelnya. Yang kedua ada rata-rata mendekati populasi, rata-rata kumpulan sampel nilainya sangat mendekati dengan nilai rata-rata populasi, di mana 119,57 itu mendekati 119,70. Kemudian yang terakhir ada standar efisiensinya sesuai dengan pernyataan di CLT. Standar efisiensi dari kumpulan rata-rata sampel itu memiliki nilai yang mendekati standar error. Standar error teoritis di mana 4,72 mendekati 4,65. Berikutnya adalah korelasi dan juga regresi linear sederhana, di mana yang kita akan hitung yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson atau yang bisa disebut dengan R, di mana di sini didapatkan 0,03. Nilai ini menunjukkan tingkat asosiasi linear antara kedua variabel. Jika kita lihat pada codingan, di sini ada perbandingannya. Jika lebih dari 0,7 maka kekuatan hubungannya itu kuat. Sedangkan kalau lebih dari 0,4 berarti sedang kalau di luar itu berarti lemah. Karena ini 0,03, di mana ini kurang dari 0,4, berarti dia masuk yang lemah. Maka kita bisa membuat bersama regresi linearnya juga nih. Yang kedua, yaitu membuat intercept dan slope. Interceptnya didapatkan 78,440 dan juga slope-nya 0,013. Kemudian kita bisa melakukan persamaan dengan AX plus B, di mana di sini persamaannya adalah 78,44 ditambah dengan 0,013. Data ini termasuk untuk systolic pressure. Lalu yang ketiga kita mencari R kuadrat, di mana 0,03 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 0,0009. Ini berarti hanya 0,1% variasi pada diastolic pressure yang dapat dijelaskan oleh systolic pressure dalam model ini. Nah, setelah itu kita membuat scatter plot dan hasil regresi. Bisa dilihat di sini untuk scatter plotnya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan analisis untuk scatter plot ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah hubungan antar variabel kuat, lemah, dan juga arahnya positif atau negatif? Seperti yang tadi saya katakan, karena nilai R yang sangat kecil, yaitu 0,03, di mana pada codingan itu artinya kurang dari 0,04 yang tadi, maka perubahan pada sistolik tidak banyak mempengaruhi diastolic pressure, hanya 0,1% saja. Yang kedua adalah apa arah hubungan antara systolic pressure dan diastolic pressure. Di sini masih positif karena slope-nya tadi bernilai positif di mana lebih dari 0,01 atau tadi hasil tetapnya itu 0,013 atau 13 yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan pada diastolic pressure ketika systolic pressure-nya meningkat meskipun koefisiennya sangat kecil. Lalu ada pertanyaan ketiga, apa arti slope dan intercept dalam konteks data? Intercept tadi kan A sama dengan 78,44. Secara matematis, jika systolic pressure 0, maka diastolic pressure diperkirakan mencapai 78,44. Namun, pada dunia asli atau dunia biologis, systolic pressure itu tidak mungkin mencapai 0, karena itu tidak realistis. Lalu untuk slope, tadi kan kita dapat 0,013, di mana setiap kenaikan 1 unit pada systolic pressure, maka diastolic pressure akan meningkat sebesar 0,01 unit. Meskipun ada hubungan positif atau pada kedua variabel, perubahan untuk diastolic pressure sangat kecil seiring dengan perubahan dari systolic pressure. Kemudian kita akan memprediksi data berdasarkan dataset yang sudah ada untuk menambah, misalnya kita ingin menambahkan data baru, tapi sesuai dengan dataset sebelumnya. Nah, di sini jika kita lihat pada codingan sebelumnya, di mana analisis regresi yang sudah dilakukan, kita dapat memprediksi, di mana prediksi di sini kami mendapatkan baik untuk systolic pressure dan juga diastolic pressure adalah 125 mmHg dan juga 80,01 mmHg. Penjelasannya,
Untuk systolic pressure 125 mmHg ada persamaan yang tadi, model regresi linear itu dapat memprediksi diastolic pressure sebesar 80,01. Nah, hasil prediksi ini sudah berada dalam nilai rentang nilai diastolic pressure yang ada dalam dataset dan juga systolic pressure-nya. Namun, jika kita lihat yang tadi, koefisien korelasi persen atau R sangat lemah, maka prediksi ini sangat bergantung pada nilai rata-rata diastolic pressure dalam data. Maka model regresi linear ini sederhana ini bukan tidak mungkin terjadi, tapi tidak menjadi prediktor yang kuat untuk diastolic pressure, karena dia tidak bisa berdasarkan systolic pressure saja karena hubungan linear antara keduanya itu lemah. Hasil prediksi 80,01 tadi sangat dekat dengan rata-rata diastolic pressure, yaitu 79,94, yang konsisten dengan korelasi yang lemah. Untuk prediksi yang lebih akurat bisa dipakai model yang lebih kompleks atau mempertimbangkan variabel lain. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar variabel. Terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara tekanan darah sistolik dan diastolik dengan koefisien korelasi persen hanya sebesar 0,03. Kedua, persamaan regresi linear tadi sudah didapatkan di mana diastolic pressure sama dengan 78,44 ditambah dengan 0,013 dikali dengan systolic pressure. Namun, nilai koefisien determinasi yang tadi, yang R kuadrat, sangat kecil, yaitu 0,0009. Yang ketiga adalah prediksi dan validitas model, di mana model dapat prediksi sesuai dengan dataset sebelumnya, yang sudah dibaca sebelumnya. Yang keempat, distribusi tekanan histolik cenderung simetris dan mendekati normal, sedangkan diastolik sedikit miring ke kiri atau left skewed, atau juga bisa simetris karena nilainya tidak perbandingan selisihnya tidak terlalu besar. Maka mayoritas data berada dalam kisaran tekanan darah normal prehipertensi, dengan beberapa outlier yang menunjukkan risiko dari hipertensi pada data. Kesimpulannya, meskipun terdapat sedikit hubungan linear antara tekanan darah sistolik dan diastolik, model regresi linear sederhana tidak cukup kuat sebagai alat prediksi tunggal. Diperlukan variabel lain dan juga model statistik mungkin yang lebih kompleks agar bisa dilakukan prediksi yang lebih akurat. Terakhir adalah lampiran, di mana kami melampirkan codingan berdasarkan Google Colab kami dan juga video sekarang yang akan ditaruh di dalam Google Drive dan juga link YouTube. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi Anda. Kami undur diri. Terima kasih.